Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas di hari yang insya Allah berkah ini. Tidak lupa pula salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini kami akan membawakan kultum sikat mengenai sedekah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sedekah ini memiliki banyak sekali manfaat dan barokahnya. Di antaranya adalah sedekah menjadi penyebab bertambahnya harta. Bukannya harta kita berkurang, justru harta yang kita infakkan atau yang kita sedekahkan malah semakin bertambah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, bersedekahlah kalian, sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak, maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Malaikat juga mendoakan orang-orang yang bersedekah dan melaknat orang-orang yang berbuat kikir dan bakhil. bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an akan melipat gandakan pahala bagi orang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaannya seperti ketika seseorang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah seperti menumbuhkan 7 tangkai benih dan masing-masing tangkainya menumbuhkan 100 biji. Maka Allah akan menggandakan ganjarannya kepada setiap orang yang ia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Luas. Dan yang kedua, sedekah adalah perantara tercapainya hakikat kebaikan. Salah satu dari manfaat sedekah ini, salah satunya ialah sedekah adalah bukti nyata suatu kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian hartamu yang kamu cintai. Dan adapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Yang keempat, harta yang berkah. Yang dimaksud dengan harta yang berkah menurut hadis riwayat Muslim, di situ bahwasannya hadis tersebut menjelaskan bahwasannya sedekah tidak akan mengurangi harta. selain daripada itu, sedekah memiliki banyak manfaat, yaitu Yang pertama yaitu dapat menghapus dosa. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi mengatakan, bersedekah itu dapat menghapus dosa, sebagaimana air dapat memadamkan api. Dan yang kedua, mendapat pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 18, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, sekalipun ia laki-laki atau perempuan, sama saja dia meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka akan Allah ganti balasannya dengan berlipat ganda dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Yang ketiga, dijauhkan dari api neraka. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim, jauhilah neraka walau hanya dengan sebiji kurma. Jika tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyib. Sebagaimana pernyataan mereka, yaitu kikir itu dapat mengubah atau menghapus karakter kemanusiaan dan meneguhkan karakter kebinatangan.
Yang kelima, membebaskan diri dari azab kubur. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Tabrani yang disahihkan oleh Albani, mereka mengatakan ia akan memadamkan api di dalam kubur. Maka janganlah kamu enggan untuk bersedekah. Ingatlah bahaya bagi orang yang enggan bersedekah dan kikir. Karena sifat kikir ini akan menjadi pintu masuk berbagai macam keburukan bagi umat Islam. Sebagaimana keterangan dari para hikmah bahwa perilaku kikir merupakan bagian dari karakter hewani. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 180 yang artinya, dan janganlah sekali-sekali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dan karunia-Nya. Dia mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di hartanya pada hari kiamat, karena semua milik Allah, warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah SWT maha teliti apa yang kami kerjakan. Memang sudah sepantasnya kita menyebutkan kikir sebagai karakter yang merusak kemanusiaan. Karena betapa teganya kita melihat saudara kita yang di kiri dan di kanan yang merasa selalu kekurangan, sementara kita berlebihan dan bahkan lebih jatuh ke mubazir. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai ancaman. Salah satunya ada 4 macam yang akan diterima oleh kalangan orang yang kikir, yaitu: Yang pertama, kelak di hari kiamat akan dikalungi dengan harta yang dikikirkannya. Ketika kikir memerintahkan kebakhilan, maka mereka bakhil. Ketika kekikiran memerintahkan mereka berlaku tidak terpuji, maka mereka tidak terpuji. Yang kedua, kelak menerima azab yang hina. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 37 yang artinya, orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah Allah berikan kepadanya, sungguh mereka telah akan diazab oleh Allah SWT dengan azab yang hina. Allah Maha Kaya dan Allah tidak membutuhkan orang yang kikir, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 24 yang artinya, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain untuk berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah Allah, sesungguhnya Dia Maha Kaya dan Maha terpuji. Yang keempat, kebakilan akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Sesuai dengan hadis Abu Daud rahimahullah, Nabi SAW bersabda, dan takutlah kalian pada perbuatan kikir, karena sesungguhnya kekikiran telah menjadi perusak kaum sebelum kalian. Ketika kekikiran memerintahkan mereka untuk memutuskan silaturahmi, maka mereka memilih untuk memutuskannya. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam bersedekah, karena itu akan menjadi amal jariah buat kita di kemudian kelak dan menjadi penolong kita untuk di akhir kelak. Maka, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, tidak sepantasnya kita berlaku kikir, karena Rasulullah SAW sudah menauladani kita untuk tidak berbuat hal-hal yang buruk dan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu, kita sebagai umatnya hendaklah kita mencontoh akhlak dan teladan dari Nabi Muhammad SAW dengan cara bersedekah ini. Karena bagaimanapun kelak di akhirat nanti kita akan pasti membutuhkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita akan mendapatkan syafaat dari beliau jika kita saja tidak melakukan apa yang telah diajarkan kepada kita? Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf, dan kepada Allah kami minta ampun. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.